Rekaman CCTV gerak-gerik Verdi Sambo sebelum masuk ke rumah dinas dan menembak Brigadir Yosua kembali diputar dalam sidang. Dalam rekaman yang berasal dari harddisk salah satu terdakwa perintangan penyidikan, baik Uni Wibowo, terlihat pistol Verdi Sambo terjatuh saat turun dari mobil. Rekaman CCTV mengungkap fakta baru, Verdi Sambo tidak menggunakan sarung tangan saat mengambil pistolnya yang jatuh. Kuasa hukum Verdi Sambo meminta majelis hakim kembali memanggil ajudan Verdi Sambo Azan Romer atas kesaksiannya menyebut Sambo menggunakan sarung tangan. Sehingga kami ingin Romer dihadirkan dan melihat sendiri bahwa terbukti dari CCTV tadi tidak memakai sarung tangan. Artinya kita mau menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Romer itu tidak benar. Di sisi lain, rekaman CCTV membantah rekayasa Verdi Sambo. Verdi Sambo sebelumnya membuat kesaksian palsu kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bahwa dirinya tidak menyaksikan insiden tembak-menembak dan baru tiba di rumah dinasnya usai Yosua meninggal dunia. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU KUHP untuk segera disahkan. Pemerintah kini melakukan sosialisasi RUU KUHP ke masyarakat untuk memberikan pemahaman. Sadarkah kita bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama ini masih digunakan sebagai landasan hukum merupakan produk turunan dari zaman kolonial? Seiring dengan perkembangan zaman yang kian dinamis, KUHP peninggalan kolonial tersebut dirasa sudah banyak yang tidak relevan. Untuk itulah pemerintah bersama DPR bekerja secara transparan dalam menyusun rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP asli buatan Indonesia yang saat ini telah disepakati oleh DPR dan pemerintah. Namun sebelumnya pemerintah perlu melakukan sosialisasi terutama dalam bentuk dialog publik. Selain bertujuan menghimpun masukan, juga untuk mengedukasi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai penting karena masyarakat perlu mencerna poin-poin apa yang dianggap krusial dalam penggodokan RUU KUHP agar membawa manfaat positif dan bukan sebaliknya. Kalangan akademisi mengharapkan RUU KUHP dapat menjadi salah satu prioritas legislasi yang dapat disahkan oleh DPR pada tahun 2022. RUU KUHP juga diharapkan menjadi produk hukum buatan Indonesia sebagai bentuk kedaulatan bangsa yang telah merdeka. Dan pemirsa, untuk membahas urgensi pembaruan RUU KUHP telah bergabung bersama kami Prof. Pujiono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro melalui sambungan Skype. Kemudian ada Dr. Yenti Ganarsi, Dekan Universitas Pakuan dan Ketua MAHU-PIKI. Selamat petang, Bu Yenti. Ya, saya Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia saja. Siap. Ya. Dan Profesor Edward Omar Syarif Hirij, Wakil Menteri Hukum dan HAM, yang sudah juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Baik, saya ke Pak Wamen terlebih dahulu, Pak Wamen. Komisi 3 dan pemerintah sudah menyepakati draft RUU KUHP. Sejauh ini prosesnya bagaimana sebelum akhirnya nanti disahkan? Ya, saat ini yang sudah dilakukan pemerintah pasca pembahasan pada tanggal 24 November adalah merapikan dan kemudian membaca ulang, jangan sampai ada typo atau ada bergeser dan lain sebagainya, karena kita tahu persis ada pasal yang dicabut dan juga ada pasal yang di-merge, sehingga kita harus ketelitian dalam merapikan termasuk membaca ulang. Insya Allah sore ini sudah selesai dan akan kemudian kita serahkan kepada DPR. Karena kita ketahui bersama bahwa persetujuan tingkat pertama telah diambil dan 8 fraksi menyetujui, ditambah dengan PKS persetujuan dengan catatan, sehingga insya Allah direncanakan dalam rapat paripurna tanggal 15 Desember bisa disahkan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, saya ke Bu Yenti. Bu Yenti, saat ini KUHP milik Indonesia sudah lebih dari 1 abad, sudah lama banget, sudah 1 abad kan ya?
Sesungguhnya apa keunggulan RUU KUHP ini dibandingkan peninggalan Belanda? Ya, kita kan konsentrasi sekarang adalah paling pada delik-deliknya ya, tindak pidana apa saja. Padahal banyak keunggulan di buku 1 justru. Ya, bukan hanya perubahan-perubahan rumusan tindak pidananya di buku 2, tapi juga justru di buku 1. Keunggulannya banyak sekali. Ada 17 keunggulan kita ya. Misalnya ada pedoman pemidanaan untuk hakim. Ada tujuan pemidanaan untuk hakim. Kemudian kita ada beberapa hal yang pidana mati juga sudah ada suspended sentencing death penalty-nya ya, 10 tahun, baru kemudian bisa setelah 10 tahun berkelakuan baik nanti bisa diubah menjadi bukan pidana mati lagi. Kemudian banyak hal ya di dalam buku 1 itu yang justru tidak menjadi konsentrasi masyarakat banyak. Padahal KUHP itu mengatur bukan saja sekedar tindak pidana yang penghinaan itu. Padahal bagaimana masyarakat itu kalau terpaksa atau terjebak pada situasi dia membunuh atau terbunuh, keluarganya bagaimana dan lain sebagainya, bahwa menjembatani istilah-istilah yang mengatakan hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas itu bisa dijaga di sini, dan banyak hal itu yang sayang sekali tidak dari 624 pasal itu yang bagus-bagusnya kok nggak diapresiasi gitu ya. Padahal itu bagus sekali. Jadi kita penting sekali untuk tahu itu. Kemudian ada arah ke restoratif justice, ada judicial pardon ya. Jadi kalau pidananya itu ringan, tidak usahlah langsung mesti menggelundung ke penjara, tetapi juga dinyatakan oleh hakim dimaafkan lah. Jadi banyak hal supaya juga nanti hakim memidana misalnya pelaku itu tindak pidana yang tidak terlalu berat misalnya ya, tidak harus langsung ke pengadilan, bahkan tidak harus langsung ke penjara. Kita mengatur tentang pidana alternatif berupa kerja sosial dan lain sebagainya, dan banyak modernisasinya dibandingkan yang sekarang ini. Tentu saja Pak Wamen nanti akan menyampaikan juga kenapa kita harus punya gitu kan, itu di sana sudah merepresentasikan kenapa kita harus mempunyai KUHP baru yang bervisi Indonesia, yang living law Indonesia, yang Vogue-Jais, jiwanya jiwa Indonesia yang Pancasila. Jadi di situ banyak hal yang sebetulnya itu juga harus menjadi concern juga ya, bukan sekedar yang diributkan kan ini. Bukan jadi gagal fokus ya Bu ya? Iya, ya kalau memang nggak setuju berkaitan dengan penghinaan presiden misalnya, tapi ya jangan dong KUHP tolak. Lah KUHP itu banyak banget pasalnya tolak semua, termasuk yang banyak menguntungkan kita untuk menjaga agar hakim tidak, kalau orang miskin dipidana langsung bablas saja, tapi tidak diperhitungkan bagaimana, atau orang-orang yang kuat melakukan tindak pidana, hakim juga harus memperhitungkan dampak dari kejahatan yang dia lakukan. Ini jadi itu menjaga gitu, yang bagus-bagus mau dipikirkan juga. Karena sudah banyak perubahan zaman sebenarnya dibandingkan sudah lebih dari satu abad yang lalu. Dan di Belanda sendiri itu sejak 2 tahun yang lalu tuh lebih dari 455 kali sudah diamandemen. Terus bagaimana mungkin kita langsung yang penting pakai punyanya Belanda. Terus gimana dong kebanggaan kedaulatan kita yang kita sudah 77 tahun merdeka. Jadi tolonglah fair aja ya. Oke, dari 624 pasal mana saja, sebutkan aja, kan udah didialogkan. Nah itu dia, gitu ya. Saya ke Prof. Puji. Prof. Puji, sejauh ini bagaimana solusi terhadap beragam usulan dan juga banyak gagal fokus masyarakat terhadap polemik pasal-pasal terkait penghinaan yang kemudian jadi menolak keseluruhan dari RUU KUHP? Ya, baik. Ada kata pepatah ya, kalau tak kenal maka tak sayang begitu. Kalau tidak mengetahui ide-ide dasarnya yang ada di dalam RKUHP, tentunya juga tidak bisa memahami terkait dengan norma-norma yang kemudian muncul di situ. Kenapa kemudian masih dipertahankan beberapa tindak pidana yang notabene oleh mereka itu dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan mengekang daripada hak-hak berpendapat dan berekspresi. Kalau kita berbicara tentang pembaharuan ya, itu sebetulnya dalam RKUHP itu pembaharuan ini yang disebut sebagai pembaharuan adalah pembaharuan ide dasar. Ya. Jadi kenapa dikatakan sebagai pembaharuan ide dasar? Karena kita ingin merombak ide dasar dari KUHP yang ada sekarang, yang merupakan notabene didasari pada nilai-nilai ide dasar kolonial menjadi ide dasar nasional. Nah, bagaimana refleksi kemudian itu muncul di dalam konsep
di dalam RKUHP kita, ya tentunya itu harus dipahami seperti tadi dikatakan oleh Bu Yenti, pahami dulu di buku 1 karena ide dasarnya ada di sana. Maka solusinya apa? Ya tentunya yang pertama adalah melakukan sosialisasi ide dasar. Ya, jangan sampai kemudian tidak memahami terkait ide dasarnya, kemudian mengkritik yang berhubungan dengan menyangkut masalah norma yang kemudian muncul. Katakanlah di dalam konsep penyusunan RKUHP ini menganut tadi yang salah satunya dari 17 dikatakan oleh Bu Yenti itu adalah berkaitan dengan penyusunan ini didasarkan pada ide keseimbangan. Ya, kalau kita berbicara terkait ide keseimbangan, termasuk juga keseimbangan di dalam perlindungan apa yang akan dilakukan melalui undang-undang ini, yaitu perlindungan tidak hanya pada individu, tapi juga masyarakat dan negara. Bagaimana mengkompromikan kemudian bahwa akan melindungi dalam ketiga-tiganya itu. Maka tidak bisa kemudian kita hanya menerima dalam perspektif orang yang hanya mementingkan individunya saja. Padahal kalau kita berbicara terkait dengan penyusunan undang-undang, khususnya dalam KUHP ini adalah bicara dalam pendekatan politik hukum. Ketika kita berbicara dalam pendekatan politik hukum, kita bicara tentang kebijakan. Kalau kita berbicara tentang kebijakan, itu adalah kebijakan untuk melakukan atau menyikapi atau mengambil pilihan. Bagaimana pilihan negara tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga melindungi masyarakat dan juga melindungi negara. Demikian, nah itu dia. Mbak. Baik, Prof Puji, saya kembali ke Prof Edward. Pak, tadi Prof Puji sempat menyebut soal sosialisasi ide dasar supaya tidak mispersepsi, kemudian diprotes lagi kayak waktu itu. Sejauh mana pemerintah menyerap aspirasi publik pada penyempurnaan draft RUU KUHP ini supaya tidak lagi terjadi penolakan, dan sudah sejauh mana sosialisasinya? Saya kira sudah tidak sosialisasi lagi ya, karena itu sudah ada persetujuan tingkat pertama. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 9 November, kami menyerahkan draft untuk dibahas oleh DPR itu ada 69 item perubahan. Itu bukan jumlah yang sedikit, Mbak, karena pertama itu ada 14 pasal krusial, lalu kemudian berdasarkan masukan dalam dialog publik ada 69 item perubahan. Itu kami masukkan pada tanggal 9 November. Dalam pembahasan pada tanggal 24 November, ya, jadi berdasarkan draft tanggal 9 November, fraksi-fraksi di DPR kemudian membuat daftar inventaris masalah. Semua fraksi masukkan minus PKS, lalu kemudian dilakukan pembahasan pada tanggal 24. Nah, dari yang apa kami rangkum dari 69 item itu pada tanggal 24, yang kami bahas ada hanya tinggal 23 item. 23 item ini dalam pengertian bahwa ini yang perlu pembahasan lebih lanjut. Setelah pembahasan diperolehlah kesepakatan ada 11 poin yang intinya adalah ada dilakukan reformulasi, ada yang ditambahkan pada penjelasan, dan juga ada pasal yang dihapus. Inilah kompromi maksimal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR berdasarkan hasil dialog publik yang menyerap aspirasi masyarakat. Kami punya catatan yang sangat rinci bahwa ketika pasal ini berubah, ini apa alasannya, ini masukan dari mana. Itu semua jelas terrekord ya. Jadi jangan mengklaim bahwa tidak mendengar aspirasi masyarakat. Mengapa demikian? Karena aspirasi yang masuk ke kami itu tidak jarang. Antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu saling bertolak belakang, dan bertolak belakang itu secara diametral. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka pemerintah dan DPR wajib menjelaskan kepada publik mengapa kita mengambil saran dari si A dan tidak mengambil saran dari si B. Karena tidak mungkin kita akan mengambil saran kedua-duanya, sebab terhadap satu isu itu dia bertolak belakang secara diametral antara satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya manfaat dari dialog publik itulah yang kemudian kita memperbaiki, menyempurnakan draft
RKUHP. Demikian, Mbak. Baik, salah satu pasal yang nantinya dihapus ataupun diperbarui dalam KUHP adalah pasal palu gada, yaitu UU ITE yang banyak menjerat masyarakat yang mengutarakan pendapat. Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Newsroom.